Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimil jawad. Khalaqal insana min nutfatin wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan tunjina minal 'adzabi yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa rasuluh alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana ya rabbal alamin. Masyaallah, hadirin wa hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Sya'ban yang alhamdulillah kita sudah masuk di pekan terakhir dari bulan Sya'ban ya. Karena Selasa depan itu bapak-bapak nggak boleh makan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Kan ada dua versi kan, ada yang Senin, ada yang Selasa kan. Kalau bapak-bapak ini ada dua opsi, ada Senin, ada Selasa. Kalau puasa milih yang Senin atau yang Selasa? Yang Senin. Cuma yang pilih Senin satu orang, yang lain mengatakan Selasa. Tapi kalau dasarnya ilmu bagus. Yang nggak boleh itu kalau dasarnya adalah hawa nafsu. Nah ini yang nggak boleh Pak. Jadi giliran puasa ambil belakangan, giliran hari Idul Fitri pilih yang nah itu yang nggak boleh Pak. Dan sekali lagi kalau dasarnya ilmu itu sah. Sekalipun saya sebenarnya sih ingin ya ada suasana di mana kita itu lebaran di satu hari yang sama, puasa dengan satu hari yang sama. Cuma memang kelihatannya kita agak beda dengan negara-negara lain. Soal perbedaan pendapat itu banyak. Di Mesir itu Masya Allah, sebenarnya ulama-ulama yang tidak setuju terkait dengan penetapan awal Ramadan atau awal hari raya Idul Fitri itu juga banyak. Tapi mereka bisa berlapang dada. Gak apa-apa, ini pendapat pemerintah gak sesuai dengan pendapat saya, tapi saya ingin menghadirkan ukhuwah Islamnya, persaudaraan Islam, jadi saya ikuti pemerintah. Itu ulama-ulama di Mesir banyak seperti itu. Tapi kalau kita kayaknya agak beda lah ya. Tapi memang Mesir dengan kita beda. Satu, sukunya di Mesir nggak banyak seperti kita. Suku di kita ini kan ratusan, Pak. Nanti belum lagi pulaunya, Pak. Pulaunya itu ada 17.000 lebih kan? Itu masih ada beberapa yang nggak dihitung. Pulau Gadung, Pulau ya kan? Kalau Pulau Malaysia itu nggak dihitung. Itu kalau dihitung lebih banyak. Baik kalau sekalian, rahmatullah. Dan siang hari ini kita akan membicarakan seorang tokoh besar, tokoh yang hebat, seorang sahabat yang menjadi ikon keunggulan ekonomi kaum muslimin. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat paling kaya di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Beberapa ulama mengatakan bahwa asetnya ketika beliau meninggal itu ditaksir kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 6 triliun Pak. Bukan 6 miliar, tapi 6 triliun. Memang masih jauh dengan orang kaya hari ini. Ada Bill Gates dan tokoh-tokoh yang lain itu kan memang itu asetnya
sangat besar sekali. Tapi kan kondisinya berbeda pada masa lalu dengan hari ini. Nah, bagaimana beliau itu masuk Islam? Jadi Abdurrahman bin Auf adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Selain Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid yang bulan yang lalu kita sudah kasih. Nah, ada Abdurrahman. Nah, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas yang terakhir, yaitu Abu Ubaidah ibn Jarrah. Itu 10 yang dijamin masuk surga. Yang satu adalah Abdurrahman bin, dan juga salah satu 6 sahabat syura pada hari pemilihan khalifah setelah Umar Al-Faruq, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Itu ada tim formatur yang terdiri dari 6 orang. Satu dari 6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf. Orang ditunjuk sebagai tim formatur itu biasanya orang biasa atau orang luar biasa? Luar biasa. Jadi sahabat banyak, tapi beliau termasuk yang dipilih menjadi menjadi tim formatur. Dan pada masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu itu populasi kaum muslimin sudah ratusan ribu. Pada masa Rasulullah saja itu kan ada sekitar sahabat itu yang ikut dalam haji wada itu ada 120.000 sampai 140.000. Ini kan pasca wafatnya Umar. Nah, dari orang yang ratusan ribu terpilih menjadi 6 orang yang ditunjuk menjadi tim formatur untuk memilih sahabat yang berhak untuk menjadi khalifah setelah terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau punya nama jahiliyah, namanya Abdul Amrin. Nah, setelah masuk Islam itu diganti namanya dengan Abdul Rahman, hamba dari Zat yang Maha Pengasih. Jadi ia punya nama Islam, dia punya nama jahiliyah. Makanya kita akan dapati bahwa hari-hari ini toh juga kita dapati ada orang-orang yang mereka punya nama sebelum masuk Islam. Ada atau tidak? Tapi nanti setelah masuk Islam namanya diganti. Ada atau tidak? Nah, itu persis yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Dia punya nama sebelum Islam, nama ketika dia masih jahiliyah dan nama ketika masuk Islam. Misalnya dulu ada seorang musisi dari Inggris. Saya nggak tahu Bapak Ibu, kayaknya sih kenal. Namanya Cat Stevens, ya, yang setelah masuk Islam namanya diganti dengan Yusuf Islam. Nah, itu ada nama jahiliyah dan ada nama Islam. Nah, itulah Abdul Rahman bin Auf, sebelumnya adalah Abdul Amrin. Beliau memulai Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Al-Arqam ibn Abi Arqam, dan itu menunjukkan itu sangat awal sekali. Dan keislaman beliau itu berada di tangan Allah Ta'ala tentunya. Baru setelah itu adalah lewat sentuhan dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Abu Bakar ini spesialis itu mendakwahi orang-orang yang secara intelektual bagus dan secara ekonomi bagus. Itu tidak hanya Abdurrahman bin Auf, termasuk Utsman bin Affan. Itu kan melalui sentuhan dakwah yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan. Dan tidak semua orang bisa masuk dalam wilayah dakwah. Orang-orang yang memang punya kapasitas ilmiah baik dan kapasitas materi baik. Tidak semua orang bisa. Nah, beliau mempertahankan keimanannya dengan berhijrah ke Habasyah sebagaimana dilakukan oleh kaum muslimin. Sempat ikut hijrah ke Habasyah. Pada Habasyah itu kalau sekarang mana Bapak Ibu? Ethiopia. Waktu itu sudah ada Go-Kart atau belum? Belum ada. Bukan kan baru belakangan ini. Itu mereka harus menyeberangi lautan. Karena apa? Makkah itu kan dia berada di benua Asia. Sementara Habasyah yang sekarang Ethiopia kan benuanya benua Afrika. Nah, satu benua dengan benua yang lain itu kan yang memisahkan adalah laut. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nah,
Pada saat Rasul diizinkan untuk berhijrah ke Madinah, Abdurrahman termasuk orang ujian pertama yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, termasuk rombongan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi waktu itu juga harus menempuh perjalanan Makkah Madinah itu sekitar 500 km. Kalau nggak jalan kaki naik onta. Wah, berat. Kalau dari sisi kalau rombongan itu Rasulullah SAW itu pernah dari Madinah ke Makkah waktu melakukan haji itu butuh 8 hari 8 malam. Waktu itu. Kalau sekarang berapa jam? 1 jam lebih. Ya. Sekitar 2 sampai 2,5 jam itu pakai kereta cepat kan? Iya. Kalau pakai bis itu kan sekitar 5 sampai 6 jam. 6 jam. Iya kan? 6 jam. 5 sampai 6 jam. Sekitar itu. Masya Allah. Sekarang cepat. Jadi saya sering berkata begini, syukurnya kita. Nah, satu dari wujud syukur kita adalah kita memang perlu memprogram, menapaktilasi perjuangan dakwah Rasulullah dan para sahabat. Pokoknya kita punya cita-cita untuk haji dan umrah. Saya doakan mudah-mudahan tahun ini semua yang hadir bisa haji atau umrah. Amin. Ya nanti caranya minta sama Allah. Terus pokoknya minta, ya Allah atur, ya Allah bagaimana agar saya tahun 2024 ini bisa haji atau umrah. Nanti Allah yang akan ngatur. Gampang ya Pak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menginginkan dan mengabulkan doa-doa kita, itu selalu ada cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan. Orang dukun pijet aja Pak, bisa haji Pak. Karena apa? Dia satu saat itu beliau ada tetangganya yang kaya raya sakit. Ketika sakit diingatkan, itu kan punya tetangga yang dukun pijet. Ya, minta tolong dipijet. Alhamdulillah setelah dipijet itu kemudian sembuh. Setelah sembuh Allah gerakkan hatinya kalau dia orang kaya haji. Waktu itu kan nggak ada antrian kayak ini ya. Jadi daftar, tapi ketika daftar diingatkan oleh Allah, loh kamu berangkatnya mau sama istri saja. Nanti kalau kamu di sana sakit siapa yang pijet? Masya Allah. Akhirnya digerakkan hatinya oleh Allah. Tetangga kamu yang tukang pijat itu berangkatkan. Nanti kalau kamu di sana sakit, dia yang pijat. Subhanallah. Ini cerita real Pak. Ini nggak ngarang Pak. Ada yang seperti itu. Macam-macam lah. Ada yang sudah tua kayaknya nggak bisa haji, nggak bisa. Ternyata anaknya alhamdulillah sukses diberangkatkan oleh. Ada tetangganya yang sukses. Udah berangkatin banyak orang. Akhirnya kita yang dapat giliran, Masya Allah. Ada mungkin program kantor dan lain sebagainya, Masya Allah. Ada juga program alumni. Saya pernah diundang satu acara, itu acara Temuril. Tapi programnya bagus. Nah, programnya itu diantaranya mereka 1 tahun sekali itu punya agenda musabaqah tilawatil Quran karena mereka punya program 1 week 1 juz. Kalau kita kan 1 day 1 juz ya. Mereka programnya 1 week 1 juz, 1 pekan 1 juz. Kata mereka, panitia mengatakan kami yang ikut program 1 week 1 juz itu separuh dari itu. Dan 200-an yang ikut ya sekitar 100-an. Nanti 1 tahun sekali kita ngadain musabaqah, siapa yang paling bagus dan siapa yang paling banyak hafalannya, itu mereka dapat hadiah patungan dari teman-temannya. Itu hadiahnya umroh, syaratnya yang menang itu belum haji dan belum umroh. Jadi kalau yang menang haji dan umroh, nanti geser ke juara 2. Kalau yang juara 2-nya sudah haji dan umroh, geser yang juara 3. Nanti yang juara 3 sudah harapan 1 Pak. Harapan 1 kok sudah haji dan umroh, harapan 2 itu. Harapan 2 kok sudah, harapan 3. Begitu selanjutnya. Tergantung peringkat. Subhanallah, itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan. Nah, coba sekalian. Nah, ini yang menarik. Ini persaudaraan beliau di Madinah. Jadi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf itu sesampai di Madinah dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Rasul namanya Sa'id bin Rabi'. Sekalipun kebersamaan dengan Sa'id bin Rabi' ini juga enggak lama. Karena apa? Sa'id bin Rabi' ini pada akhirnya beliau syahid pada tahun 3 Hijriah.
dalam satu peristiwa peperangan namanya perang Uhud. Perang Uhud itu diantara yang syahid adalah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Al-Ansari berarti dia orang Ansar, sementara Abdurrahman bin Auf itu adalah orang Muhajirin. Nah, Sa'ad pernah berkata kepada Abdurrahman begini, ini kalau kita kayaknya nggak bisa. Berat. Saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang paling banyak hartanya, dan aku juga memiliki 2 kebun dan punya 2 istri. Kalau kita yang hadir kan ahli tauhid semuanya, istrinya 1 semua ya. Ahli tauhid semuanya. Nah, pilihlah kebun mana yang kamu sukai sehingga aku memberikannya kepadamu. Dan pilih salah satu dari 2 istriku mana yang kamu sukai hingga aku menjadikannya untukmu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kira-kira kalau bapak-bapak ada orang baik seperti itu ngasih, ya kan? Ngasih kebun, ngasih isi, insya Allah sholat istikharah dulu atau langsung diterima. Halo. Tapi yang menarik Abdurrahman bin Auf itu dia punya sifat kemandirian. Saya ingin mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Khawatir Bapak Ibu lupa. Sifat yang menonjol dari orang Muhajirin itu namanya sifat iffah. Iffah itu menjaga kehormatan diri, Pak. Jadi ini mentang-mentang dikasih gitu kan. Kasihnya kebun lagi, Pak. Dikasihnya istri, benar punya iffah. Dan kita diajarkan Rasulullah SAW agar kita minta sama Allah iffah. Allahumma inni as'aluka tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ketakwaan, hidayah, menjaga kehormatan diri dan kaya. Dan itu yang melekat pada penduduk Muhajirin. Sementara orang Ansor, sifat yang melekat pada mereka itu namanya sifat itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri sementara dia butuh. Ini sebenarnya yang seperti ini itu kita punya sifat itsar atau tidak. Ini di saat-saat kita ngaji itu kita bisa melihat. Ini kalau misalnya diminta ini, maaf, ini kuenya dilangsungin ya. Itu ada yang ngambil dulu baru setelah itu dilangsungin, Pak. Halo. Nah, itu berarti dia belum punya sifat iffah itu. Tapi kalau dilangsungin dulu ya, itu berarti dia insya Allah punya sifat iffah. Tapi kayaknya dilangsungin dulu Pak ya. Berarti sifat iffahnya sudah melekat sama Bapak Ibu semua. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu, tapi tunjukkan kepada di mana pasar. Tullani ala suqin at-tajrid. Udah tunjukkan saja aku pasar di Madinah biar aku berdagang. Karena memang Abdurrahman bin Auf ini orang Muhajirin. Orang Muhajirin itu kan mereka sudah terbiasa dagang. Dan dagang itu ternyata rezeki yang paling banyak dibukakan pintunya adalah Allah. Kata Rasulullah SAW, abwabur rizki ishruna baban. Pintu rizki itu ada 20, wa tis'ata asyara baban fi tijar, yang 19 pintu itu ada pada bisnis, pada dagang. Maka yang kaya-kaya itu biasanya ada pebisnis. Jadi orang itu kalau punya feeling dagang apa aja itu bisa jadi duit, Pak. Lihat duku, bisa jadi duit. Lihat jeruk bisa jadi duit. Lihat air, Pak, jadi duit. Ini gimana ceritanya air kok dikemas ini? Jadi bapak-bapak sekalian itu kalau ngambil air 3 galon, ambil segini ini kira-kira berapa persentase dari 1 galon? Tapi ketika ia dikemas dengan kemasan seperti ini harganya jadi berapa sekitar? Halo, berapa? 3.000 atau 4.000? Iya kan? Ini kan berapa persen ini dari 1 galon yang harganya cuma berapa itu? 18.000 atau 19.000? Wah itu kan luar biasa, atau 20 lah. Itu kalau orang feeling dagangnya itu main, wah itu jadi duit. Bapak-bapak lihat seragam, oh dia bisa jualan baju. Saya satu saat pernah diundang di satu acara. Ini orang itu setiap tahun punya agenda sebelum pandemi ya, itu mengumrohkan 20 orang. 10 dari keluarganya dan 10 itu dari pegawainya, karyawannya. Saya waktu itu penasaran, ini kok orang hebat, bisnisnya apa? Saya tanya. Dia bilang, bisnis saya ini, bisnis saya itu adalah jualan baju muslim. Tapi jualan baju muslim kok bisa mengumrohkan 20 orang gimana?
Iya, tapi kan saya ini bisnis saya besar. Saya punya karyawan, kata beliau itu 3.000 orang. Itu yang dijual baju muslim aja. Hampir outlet ini sebelum digitalisasi marak itu kan. Sekarang orang punya karyawan seperti itu kan juga jarang juga kan. Sekarang era online digitalisasi, itu sebelum era digitalisasi itu Masya Allah 3.000 orang. Luar biasa. Itu membaca situasi bisnis, apa yang bisa dibisniskan. Nah itu ternyata melekat pada Abdurrahman bin Auf. Nah ini awal bisnis dan pernikahan beliau. Abdurrahman bin Auf mulai berdagang dan keuntungan dari hasil ia berdagang hilang. Maka menabung itu konsep Islam. Jadi kalau kita itu punya rezeki dan bapak-bapak punya gaji definitif setiap bulan, itu jangan dihabiskan. Itu selalu ada porsi untuk masa depan, yaitu dengan menabung. Pokoknya bagaimana pinter-pinternya kita itu mengakali itu. Pokoknya ada uang yang disediakan untuk tabungan. Masya Allah. Kan kenapa banyak yang mereka setelah masuk pensiun mereka malah bingung? Karena mereka tidak menyiapkan masa depan. Jadi ketika maaf ya dulu duitnya banyak dihabisin untuk kehidupan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Fashionnya, Masya Allah, kayak artis gonta ganti, Masya Allah. Kendaraannya gonta ganti, Masya Allah. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang memang bisa manage dengan baik. Ada orang yang biasa untuk dia lakukan. Nah itulah dulu yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Tidak lama kemudian uang pun berhasil dikumpulkan, dia jadikan sebagai mahar pengantin dan ia lekas menikah. Karena memang dalam konsep Islam itu ikut organisasi IPTN itu gak bagus. Apa itu? Ikatan Pemuda Telah Nikah. Jadi sekarang ini insya Allah sudah nikah semuanya kan? Atau ada yang belum nikah sudah? Sudah nikah semuanya kan? Ini kok kayaknya menutupi satu dengan yang lain. Ini Ustaz belum. Awal terbuka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan lama-lama ikut organisasi IPTN. Ikatan Pemuda Telah Nikah. Itu bahaya juga. Apalagi di sana. Takut kiamat ya Pak Ustaz. Oh iya. Itu buru-buru. Nah, kumpulkan untuk mahar. Karena apa untuk mahar? Karena memang Rasulullah pun itu sangat menghormati istri. Mahalnya itu lumayan tinggi. Nah, maka Rasul pun datang dengan membawa minyak wangi sebagai ya Abdurrahman, na'am ya Rasul. Tak lama kemudian Abdurrahman pun mengabarkan Rasul seraya berkata, ya Rasulullah, saya ingin menikah. Mahar apa yang hendak kau berikan kepada calon istri? Bertanya Rasul, emas seberat 1 biji kurma. Masya Allah. Maka beliau mengatakan, aulid walau bisyah. Buatlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing yang kamu sembelih. Semoga Allah berkahi pernikahan dan harta kata Rasulullah. Jadi itu memberikan satu isyarat walimah itu penting. Maka saya termasuk yang tidak setuju dengan istilah namanya nikah siri, Pak. Pernah dengar kan itu? Halo? Banyak Ustaz. Ya nikah siri kan? Di mana itu banyak itu? Nikah siri itu nikah kok siri kok? Ya nikah ya harus terang-terangan, ada yang namanya walimah, ada yang namanya resepsi. Kalau nikah siri kan kita nikah non pemerintah kan? Itu fitnahnya banyak. Nanti yang jadi masalah adalah kaitan dengan masalah anaknya, ya kan? Kalau tidak ada surat nikah, gimana nanti di catatan sipilnya gimana? Makanya nikah aja. Nikah ya artinya ya secara agama benar, secara pemerintah juga sah, ya kan? Dan setelah itu adakan acara walimah sekalipun dengan seekor kambing. Apa tujuannya diadakan? Biar tidak ada fitnah, ya kan? Kalau misalnya ada di antara kita sudah menikah waktu setelah itu tidak diinformasikan ke publik dengan ada acara resepsi, kemudian tiba-tiba kita satu saat berduaan gitu kan, satu mobil, ya kan, ada seorang wanita yang ada di sebelah kita, pada itu istri kita, tapi orang lain nggak tahu kalau itu istri kita, kira-kira jadi fitnah atau tidak? Ya kan, yang muda misalnya ini ada perempuan kita boncengin ya,
Dan itu kayaknya boncenginya itu dia cara bonceng juga beda gitu kan. Itu kan bisa jadi fitnah. Maka ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengedukasikan balik awlim walau adakan acara resepsi sekalipun hanya dengan saya. Jadi fungsinya adalah fungsi menginformasikan ke publik biar tidak ada fitnah. Dan walimah itu juga jangan terlalu megah-megah banget. Saya khawatir nanti habis walimah malah hutangnya banyak lagi. Lalu ada atau tidak Pak? Ini undang acara tamu untuk walimah kita 1.000 Pak. Ternyata pas ada acara walimah hujan deras sekali Pak. Yang hadir cuma 100 orang. Kira-kira insya Allah tekor atau tekor banget Pak? Masya Allah, Masya Allah. Itu makanannya kan banyak disedekahkan. Itu kenapa kemudian ada orang-orang tua yang berkata, kalau kamu 1 tahun menikahkan 2 kali, kamu cepat mati. Halo, pernah dengar itu? Itu tapi sebenarnya nggak benar. Tapi konteksnya adalah kalau misalnya dia menikahkan anaknya yang pertama, waktu itu dia hutang. Ternyata estimasinya salah. Setelah itu nikahin lagi, hutang lagi, estimasinya salah lagi, banyak hutang cepat mati. Itu yang benar. Tapi bukan karena menikahkan 2 kali. Jadi ini jauh sekalian. Nah, karena didoakan oleh Rasulullah SAW, maka betapa Abdurrahman bin Auf hidupnya itu menjadi makmur sekali. Jadi jauh sekalian, rahimakumullah. Nah, tapi orang yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf ini benar tidak hanya kaya dan menikmati hartanya, tapi juga ikut berjuang menegakkan kalimat Allah. Ikut juga perang Badar, ikut juga dalam perang Uhud, berada di sampingnya Rasulullah SAW ketika banyaknya tentara Muslim meninggalkan medan perang. Iya, di medan Uhud itu kan ada orang yang memang ganggu umat Islam. Namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, itu bapak munafikin internasional. Bahkan 300 dari 1.000 pasukan itu mundur karena provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti ditambah lagi yang tersisa 1.000 itu mundur 300 kan berarti 700 kan? Itu dibagi oleh Rasulullah SAW jadi 2, 650. Ini mereka berhadapan dengan musuh yang nanti yang 50 menjadi pasukan panah di bukit. Itu juga kembali lagi ada satu fitnah. Kalau tadi fitnahnya adalah fitnah orang munafik, untuk kali ini fitnahnya adalah ghanimah, rampasan perang. Itu perang belum usai. Karena pasukan panah itu lihat ini, wah ini sahabat yang perang itu dapat ghanimah banyak. Akhirnya mereka meninggalkan pos 35 orang dari 50 orang. Dibaca oleh Khalid bin Walid. Khalid kemudian menyerang dari belakang. Sudah habis. Kayaknya. Tapi waktu itu Masya Allah, jadi Abdurrahman bin Auf termasuk yang berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Ia keluar dari perang dengan keadaan lebih dari 20 luka sayatan pedang. Jadi kalau pedang itu biasa, tersayat pedang. Kalau Khalid bin Walid setelah beliau masuk Islam, itu kan ketika beliau dimandikan dan ketika dibuka tubuhnya, bajunya, itu ternyata di tubuhnya itu ada 70 bekas sayatan. Jadi makanya saya sering berkata, kita ini syukurnya sama Allah harusnya banyak. Kita tidak mengalami masa-masa seperti itu. Jadi kalau kita dalam kondisi seperti ini aman, nyaman, apalagi ini mau puasa. Jadi ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau pas nanti hilal itu sudah terlihat, banyak minta kepada Allah agar kita diberi oleh Allah rasa aman dan iman. Sudah tahu doanya atau belum? Belum ya? Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbuka Allah hilala rusyid wa khairi. Jadi ini nanti yang disunahkan
ketika nanti sudah diumumkan hilal sudah terlihat, Allahumma ya Allah ahillahu alaina, munculkan hilal itu kepada kami bil amri, dalam kondisi aman. Jadi jangan sampai puasa malah ribut dulu, Pak. Kita punya potensi itu, soal kita minta sama Allah agar selama Ramadan aman, setelah Ramadan juga aman, sebelum Ramadan juga aman. Wal iman, kita juga diberi keimanan. Wassalamati, juga diberi keislaman, keselamatan. Wal islami, tetap istiqomah di jalan Islam. Rabbi wa rabbuka, Tuhanku dan Tuhan kamu, hilal adalah Allah, hilal rusyid, wahai hilal petunjuk dan hilal kebaikan. Itu baca, insya Allah kita akan diberi keamanan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu. Nah, jadi sekalian rahimakumullah wa azzakumullah. Jadi beliau ikut dalam perang. Nah, ada kisah yang menarik dalam perang Tabuk. Jadi saat Rasul beliau melakukan perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Perang terakhir saat Rasul masih hidup dengan melawan pasukan Romawi yang jumlahnya tidak sedikit. Kaum muslimin juga membutuhkan pasukan dan perbekalan yang sangat banyak. Pada tahun itu di Madinah sedang mengalami yang disebut dengan Asrul Najah, masa paceklik. Nah, tapi masa paceklik ini yang menarik, yang ikut dari kaum muslimin itu setelah banyak yang masuk Islam, karena ini kan setelah peristiwa Fathu Makkah, itu yang ikut ada 30.000 kaum muslimin. Itu pasukan sepanjang sejarah paling banyak yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, perjalanannya akan mereka tempuh untuk berjihad sangat jauh dan perbekalan serta kendaraan yang tersedia. Maka saat itu ada sekelompok pemilih mendatangi Rasulullah SAW untuk ikut serta berperang. Namun mereka tidak punya kendaraan untuk membawa mereka, sehingga kemudian Rasulullah SAW melakukan mobilisasi. Banyak yang mereka tidak terangkat. Karena memang jarak antara Madinah dengan Tabuk itu kalau dihitung kilometer itu di atas 1000 kilometer. Kalau 1000 kilometer kan dari Jalan Pemuda sampai mana? Semarang itu kan baru 420-an kilo. Sampai Surabaya berapa ya? Surabaya ada 1000. Itu masih kosong lagi, Pak. Sampai Banyuwangi ya. Masya Allah. Ini infak beliau untuk membantu bagaimana sahabat-sahabat agar bisa ikut dalam perang. Tapi itu juga tidak tercover juga. Beliau nyumbang infak 200 auqiyah dari emas. 200 auqiyah. Satu auqiyahnya itu sekitar 31,7475 gram emas. Lantas Umar bin Khattab pun berkata kepada Rasulullah SAW, menurut Abdullah bin Auf telah berbuat dosa sebab ia tidak menyisakan sedikit harta pun untuk keluar. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Tapi Rasulullah SAW mengklarifikasi kepada Abdullah bin Auf, apakah kamu menyisihkan harta untuk keluarga Abdullah? Iya. Aku telah sisakan mereka apa yang lebih baik dari apa yang sudah aku infak. Berapa? Sebanyak apa yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya dari rezeki kebaikan dan balas. Jadi memang kalau sahabat itu uangnya berapa di kantongnya itu langsung diinfak. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini infak Abdullah bin Auf dalam perang, dan ini kemuliaan beliau. Jadi ya sekalian, kemuliaan beliau ini Allah memulakan Abdullah bin Auf dalam kesempatan perang Uhud, di mana para sahabat yang lain belum pernah menerimanya. Apa? Menjadi imam Rasulullah. Itu hanya Abdullah bin Auf. Subhanallah. Waktu sholat subuh tiba, sedangkan Rasulullah SAW tidak ada, itu memang skenario Allah. Karena Allah ingin memuliakan Abdullah bin Auf, maka Abdullah bertindak sebagai imam bagi kaum muslimin saat rakaat pertama hampir Rasulullah SAW. Ini adalah rahasia Allah, karena memang Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat dermawan sekali dan paling kaya, sehingga infaknya sangat luar biasa. Cara Allah memuliakan Abdurrahman bin Auf diantaranya adalah memberikan kesempatan beliau dengan skenario-nya, skenario Allah menjadi imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan menjadi imam
menjadi imam Rasulullah. Bapak-bapak kalau jadi imamnya Masjid Istiqlal kira-kira gimana Pak? Wah, gemeteran. Wah, Masya Allah. Besar. Iya kan? Tapi ini menjadi imamnya Rasulullah. Tapi waktu itu kan dia nggak tahu kan? Karena Rasulullah SAW itu telah. Baik ya sekalian, kelihatannya harus dua pertemuan. Karena ini tentang Abdurrahman bin Auf ini banyak sekali poin-poin penting. Terutama nanti tentang sifat Abdurrahman bin Auf yang perlu kita publikasi. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan Allah pertemukan kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kita dan kita bisa bertemu insya Allah. Saya kira saya cukupkan karena sudah masuk jam 1. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.